Saya bertanya kepada beberapa orang di Jakarta minggu ini apakah mereka keberatan dengan banyaknya pemain Belanda yang datang sekarang, yang berarti peluang pemain lokal semakin kecil. Tidak ada seorang pun di sana yang peduli dengan hal itu. Mereka hanya menginginkan hasil dan Piala Dunia. Saya 100% yakin bahwa para pemain ini masih memegang paspor Belanda. Mungkin Indonesia telah membuat pengecualian bagi orang-orang ini. Sehingga mereka dapat bermain untuk tim nasional. Mungkin itu yang terjadi. Kecintaan terhadap negara itu ada di sana. Saya setuju dengan Anda, tetapi Anda juga harus setuju dengan saya bahwa mereka tidak akan pernah memilih Indonesia jika mereka cukup baik untuk tim Belanda. Timnas Indonesia sukses menduduki peringkat ketiga grup C berbekal 3 hasil imbang dan 1 kemenangan. Hasil 6 poin ini seakan menjelaskan jika persaingan di grup C masih belum selesai. Apalagi tim peringkat kedua yakni Australia juga cuma mendapatkan 7 poin dan itu artinya mereka hanya selisih 1 poin saja. Efek dari keberadaan pemain keturunan di Timnas Indonesia pun menjadi sorotan. Pasalnya permainan Timnas Indonesia menjadi lebih solid dan lebih terorganisir dengan baik. Bahkan nama-nama seperti Kevin Dix, Jai Ijes, Verdong Meshilgers Haye, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh juga beberapa pemain lainnya memang sangat memberi pengaruh besar kepada tim. Dan orang-orang Belanda pun turut menyoroti hal itu. Seperti inilah komentar orang Belanda. Saya bertanya kepada beberapa orang di Jakarta minggu ini, apakah mereka keberatan dengan banyaknya pemain Belanda yang datang sekarang, yang berarti peluang pemain lokal semakin kecil. Tidak ada seorang pun di sana yang peduli dengan hal itu. Mereka hanya menginginkan hasil dan Piala Dunia. Ini merupakan pemikiran jangka pendek dan logis, namun dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kemungkinan-kemungkinan nyata yang bisa dilakukan oleh penduduk setempat. Sekalipun ada masukan dari Belanda, mereka tidak akan berhasil karena harus membangun infrastruktur terlebih dahulu, dan itu memakan waktu bertahun-tahun. Mengimpor pemain tidak berhasil. Mereka tidak punya pilihan selain mengimpor pemain karena tidak ada level amatir di sana. Mereka tidak bisa hanya mencari pemain di sana. Dengan mengimpor pemain, sepak bola di sana akan semakin besar dan uang yang diinvestasikan akan meningkat, yang diharapkan pada akhirnya akan memungkinkan mereka untuk memulai level amatir. Sungguh luar biasa melihat Belanda dan Indonesia mempunyai hubungan baik satu sama lain bahkan setelah penjajahan. Tapi apakah mereka benar-benar merasa seperti orang Indonesia? Ataukah mereka hanya melakukannya karena tidak memenuhi syarat untuk masuk tim Belanda? Saya pikir yang kedua adalah mereka tidak akan mendapat kesempatan melawan Belanda. Seberapa muda umurmu, saya rasa kamu tidak mengerti. Para pemain ini tidak cukup bagus untuk tim Belanda sehingga mereka tidak punya pilihan untuk memilih Belanda, tapi mereka bisa bermain sepak bola untuk Indonesia. Indah, bukan? Dan FIFA mengizinkan semua ini, bukankah ini hanya curang? Dengan cepat memberikan paspor kepada pemain yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan negaranya, hanya untuk dimasukkan ke dalam tim. Pertama-tama, para pemain ini tidak dianggap berkualifikasi di tim Belanda, jadi mengapa repot-repot bermain dengan mereka? Kebanyakan dari mereka sudah tua, Kevin Dix 28 tahun, dan hampir tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan pemain yang lebih muda di sana. Kedua, dengan format baru Piala Dunia, AFC akan memiliki 8 tim yang memenuhi syarat, kemungkinannya meningkat. Dan tujuannya sebenarnya realistis, hanya lolos, bukan memenangkan Piala Dunia atau menjadi pemain seperti Ronaldo. Ketiga, alasan ekonomi. Meskipun para pemain ini bermain di liga kedua atau ketiga di Eropa, tetapi di Indonesia mereka seperti raja. Iklan, dukungan, acara bincang-bincang, diundang oleh presiden, apapun itu. Selain itu, beberapa klub dimiliki oleh orang Indonesia, jadi mudah untuk merekomendasikan mereka karena asosiasi sepak bola memiliki banyak koneksi. Misalnya Strike di Brisbane Roars milik orang Indonesia. Keempat, entah bagaimana hal ini mendorong mereka untuk bekerja lebih keras karena mereka sudah melepaskan kewarganegaraan Belanda, sehingga mereka harus memenuhi syarat apapun yang terjadi. Jadi semua orang menang di sini. Orang-orang ini tidak menyerahkan kewarganegaraan Belanda mereka, itu akan menjadi tindakan yang sangat bodoh, karena paspor itu sangat kuat, mereka mungkin memiliki paspor ganda. Tapi ya, mereka memang menyerahkan hak mereka untuk bermain untuk tim nasional Belanda, tetapi itu memang di luar jangkauan mereka.
Saya 100% yakin bahwa para pemain ini masih memegang paspor Belanda. Mungkin Indonesia telah membuat pengecualian bagi orang-orang ini sehingga mereka dapat bermain untuk tim nasional. Mungkin itu yang terjadi. Kecintaan terhadap negara itu ada di sana. Saya setuju dengan Anda, tetapi Anda juga harus setuju dengan saya bahwa mereka tidak akan pernah memilih Indonesia jika mereka cukup baik untuk tim Belanda.